Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir Zain bin Ali bin Sumait ingin mengkaji suatu kitab yang sangat luar biasa di dalam bidang mantik, yaitu kitab yang bernama Mughnit Thullab, syarah daripada kitab Isagoji. Nah, sebelum kita masuk di dalam muqaddimah dan tema pembahasan di dalam kitab yang ada di hadapan kita, yaitu Mughnit Thullab fil Mantik, yang menjelaskan tentang mantik, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu mantik dan hukum mempelajarinya itu seperti apa. Dalam kitab Alfiyah Mantik, yaitu Alfiyah Mukhtar ibn Bonah, beliau menjelaskan, wa in takul harramahun Nawawi wa ibnus Salahi was Suyutir Rawi kulna tarazil aqwalil mukhalafah mahalluha ma sannafal falasifah amma allazi khallasahu man aslama fala budda an yu'lama indal ulama. Jika kalian berkata mempelajari ilmu mantik itu diharamkan oleh Imam Nawawi, bahkan Imam Ibn Salah, begitu juga Imam Suyuti, maka kita jawab, taradil aqwalil mukhalafah, ente ngelihat perbedaan pendapat yang menyatakan haram, wajib, mubah, mahalluha ma sannafal falasifah, letak keharamannya itu, letak khilafiyahnya itu adalah mantik yang bercampur dengan filsafat-filsafat Yunani yang bukannya memintarkan akal, logika, justru membodohi akal dan logika. Bahkan di dalam filsafat-filsafat Yunani, makanya kata Imam Ghazali, kafaral falasifa bisalasati asya, kafirlah orang-orang filsafat itu disebabkan oleh 3 perkara. Yang pertama, al-qaul biqidamil alam, mereka berkeyakinan dengan logika mereka bahwasanya alam semesta ini qadim, qidam Allah, qadim, terdahulu sebagaimana terdahulunya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan ada yang menyamai Allah, ada sekutunya Allah menurut mereka dengan logika yang mereka pakai. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, hasyrur ruh dunal ajsad, nanti di akhirat yang bakal dibangkitkan itu cuma ruh, adapun jasad itu tidak dibangkitkan di akhirat. Itu menurut mereka. Makanya kafirlah orang-orang filsafat disebabkan oleh 3 perkara, diantaranya 2 yang Al-Fakir sebutkan tadi. Jadi letak khilafiyah, perbedaan pendapat yang 3, ada yang menyatakan haram, menyatakan wajib, menyatakan dia mubah, itu adalah mantik al-makhrut bil falasifatil yunaniyah, yaitu mantik yang bercampur dengan filsafat-filsafat Yunani. Nah, mempelajari mantik yang bercampur dengan filsafat-filsafat Yunani itu menurut Imam Nawawi, menurut Imam Ibn Salah, dan menurut Imam Suyuti, begitu juga jamaah pengikut-pengikut mereka, menyatakan hukumnya haram. Kenapa kok haram mempelajari mantik filsafat? Karena mereka memiliki kaidah makanat muqaddimatan lil muharram fahuwa haram. Segala sesuatu yang menjadi tangganya perkara yang haram, segala sesuatu yang menjadi muqaddimahnya perkara yang haram, maka sesuatu tersebut pula dihukumi haram. Artinya menurut mereka mantik yang bercampur dengan filsafat ini itu adalah tangga untuk mempelajari ilmu filsafat.
Maka oleh karena itu, makanat muqaddimatan lil muharram fahuwa haram. Yang menjadi tangga menyalurkan kita kepada ilmu filsafat tersebut dihukumi haram. Itu menurut istidlal mereka. Adapun menurut Imam Ghazali, begitu juga Imam Fakhruddin Ar-Razi, justru mereka menyatakan harus untuk dipelajari, wajib untuk dipelajari. Karena musuh-musuh Islam menyerang kita dengan logika, ya kita patahkan logika mereka. Karena dawa usum as-summu nafsuhu. Obat dari racun adalah racun itu sendiri. Obat dari pemikiran logika mereka yang liar, ya pemikiran logika kita juga. Artinya kita harus mempelajari perkara tersebut. Kita harus mempelajari apa-apa yang diajarkan di dalam ilmu mantik. Karena di dalam ilmu mantik itu terdapat sayyal li jami'il ulum. Yakni aliran untuk masuk di segala macam jenis bidang ilmu. Baik bidang ilmu duniawi atau bidang ilmu ukhrawi, itu mantik pasti masuk. Mau di bidang ilmu, di bidang kehidupan dan lain-lain, di bidang ketuhanan dan lain-lain, mantik itu pasti masuk. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Ghazali, mereka juga menyatakan suatu kaidah, ma kanat muqaddimatan lil wajib fahuwa wajib. Segala sesuatu yang menjadi tangga dari perkara yang wajib, maka sesuatu itu pula dihukumi wajib. Artinya mantik ini menjadi tangga untuk memahami tafsir, untuk memahami hadis, untuk memahami sunnah, untuk memahami usul, untuk memahami furu', untuk memahami bahkan seluruh bidang-bidang ilmu yang wajib. Makanya mantik dihukumi wajib. Bahkan Imam Ghazali sendiri, beliau sempat berkata, man lam yata'allam al-mantiqa fala siqata lana bi ilmih. Barang siapa yang tidak pernah belajar mantik, maka ilmunya tidak bisa dipercaya. Artinya kadar keilmuannya sangat diragukan tamaman. Makanya kata Mukhtar Ibn Bonah di Alfiyahnya, wa intakul harramahun Nawawi, kalau ente bilang ilmu mantik itu diharamkan sama Imam Nawawi, sama Ibn Salah, sama Suyuti Rawi, Imam Suyuti, qulna taradil aqwalil mukhalafah mahalluha masannafal falasifa. Maka ya kita menjawab bahwasanya pendapat yang menyatakan haram ini adalah mantik yang bercampuran dengan filsafat-filsafat Yunani. Amma allazi khallasahu man aslama, adapun mantik yang telah dibersihkan oleh para ulama seperti Imam Ghazali contohnya, dibersihkan mantik tersebut daripada ajaran-ajaran filsafat-filsafat yang sesat. Justru itu fala budda an yu'lama indal ulama. Wajib untuk kita pelajari menurut para ulama.